Ibu wali kelas akan mengecek siswa yang tidak hadir pada hari ini. Tolong diberikan pencerahan dan sanksi. Anak-anak sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan kita pada hari ini. Sila, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syaitonirrajim. Kalau STM banyak lagi. Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kebesarannya sebagai tanda-tanda
Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya Diamu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penyampaian tausiah dari Ustadz Muhammad Ali Sarjana Agama. Kepada Ustadz kami persilakan. Cara ada YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, yang nyender belum jawabnya. Pokoknya tap-tap Tanjung Atap, di dulu Tanjung Batu. Duduklah kamu mantap-mantap, guna ceramah sampai jam 1. Panas kami ini adalah panas. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Shadaqallahul azim. Kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, Ibu Eri, Bu ya. Kami hormati Dewan Guru dan sahabat saya Ustadz Baharudin, dan juga tetangga saya di sini Bu Leli. Oh, ini lagi di sini puluh deh. Alhamdulillah ya. Terusnya Bu ya. Kemudian adik-adikku, anak-anakku, tentunya tidak kepanasan dah. Sampai jam 1 tahan. Lain di mulut, lain di hati. Ngomong mega tahan ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, baru kali perdana kami hadir di sini dalam rangka tentunya tausiah seputar hikmah dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal amin. Semangat ngomong aminnya tuh. Amin. Kadang-kadang tuh kalau orang berdoa panjang, kamu tuh lain semangatnya. Amin, amin, amin. Itu dagam lagi dengan orang berdoa panjang. Kadang-kadang ada juga lagi berimam lagi jemaah tuh. Kalau imam waladolin, amin. Panjangnya naminya. Wong nak sujud, nak rukuk masih yang ini tinggal. Yang lebih gawat lagi, kalau ada murid SMK Negeri 2 ini, ketika imamnya ngomong Assalamualaikum, dijawabnya Waalaikumsalam. Mana guru agamanya? Gawat itu. Karena orang yang mengucapkan
mengucap salam adalah sunat, yang menjawab adalah wajib. Ketika orang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu wajib yang jawabnya. Nah itu. Ada juga orang ucap salam jangan pernah dijawab, yaitu ketika imam Assalamualaikum, imam jangan dijawab Waalaikumsalam. Uji kamu lah uji Ustaz, kalau ucap salam harus dijawab. Nah ada lagi salam kalau bisa sampai hari kiamat, jangan pernah orang yang kita ucap salam itu jawab salam. Di mana? Ketika kita datang ke kuburan. Ketika kita datang ke kuburan, kita ngomong Assalamualaikum ahli kubur. Nah, jangan pernah terdengar yang di dalam menjawab Waalaikumsalam. Nah, lari kalau kamu, ya. Allah Akbar. Makanya ciri-ciri orang Islam itu kebahagiaan dalam hidupnya adalah menebarkan salam. Ketika bertemu kawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apalagi kamu cowok-cowok di belakang tuh, ketika ada cewek lewat, langsung Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh senangnya. Senang gak kira-kira? Nah, apa jawab kalau mau salam, ya? Lagi apalah kenemanan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ujung. Siapa itu? Anak Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya hari ini jangan sampai jam 1 ya. Jadi Ustaz Baharudin jam berapa Ustaz? Jam 7, jam 7.30, jam 8 lah mulai. Aku jenguk SMK Negeri 2 ini baru kali ini aku datang. Rupanya Bu banyak cewek ya. Oh dari dulu berarti. Kalau dulu tuh SMKK, SMKK kalau ini dulu. Kalau dulu tuh Semia namanya. Kebenaran aku ini dulu sekolahnya di STM Negeri 2 Palembang. Oh. Jadi kalau di STM itu udah kakek cewek yang banyak cowok. Kalaupun ada ceweknya kayak cowok. Kalau di sini SKM Negeri 2 yang banyak cewek. Kalau ada cowoknya, loka kamu, loka aku diadang situ, jangan. Karena sekolah ini tentunya mendidik anak-anaknya tentu ke depan menjadi anak-anak yang berkarya, amin. Yang berguna bagi bangsa dan negaranya, amin. Taat kepada Allah, amin. Hormat kepada orang tua, amin. Tidak maksa-maksa minta duit dengan orang tua, amin. Walaupun tak dinyok duit, jual ongkos jalan kaki. Mana uangnya ada tak yang hobi jalan kaki? Wah, ini dah Allah dong dua minta duit mau. Pokoknya mondak dan jual duit, ku dah ke sekolah. Ada dari sini uang. Ujung rumahnya kau yang nak pintar apa aku? Lajulah kau dah sekolah. Baliklah kau ke dusun sana. Allahu Akbar. Di mana dusun tak hati? Itu ya. Jangan memaksa orang tu. Ridho Allah, fi ridho wali-walidai. Ridho Allah, ridho. Percuma kamu ya bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tua, syukurmu kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Bayangkan. Jangan harap kamu akan jadi orang hebat di negeri ini kalau kamu melawan orang tua. Kembali ke laptop. Wow. Ini channel YouTube saya ini buka kaki Muhammad Ali Rawas. Mana Junida? Junida mana? No. Ini cucung ya, anak ponaan. Sengajanya disuruh sekolah sini. Oh, dia jadi apa? Desainnya. Oh, luar biasa ya. Adik-adik, anak-anakku ya. Ya memang kamu tuh kurang anak aku. Karena anak aku yang nomor 2 itu sekolah di Manduo, kelas 2. Nah, pasti di kamu asik. Pasti nanya, cewek apa cowok Ustaz? Cewek. Yo, anakku cewek kalau 2 ikut. Gak tahu yang ketiga kaki lanang aku tino. Adik-adikku ya.
Itu yang di belakang siap mendengar? Siap mendengar? Nah, ya. Hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj itu luar biasa, adik-adik. Ya. Rasulullah itu ketika dia sedang bersedih, tahun dalam tahun kesedihan, istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Pamannya yang dia cintai juga meninggal dunia. Ketika itu dalam keadaan bersedih, dia lagi duduk di dalam Masjidil Haram. Datanglah malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertamasa. Nah, itu bertamasa judulnya, menghibur. Sedih Rasulullah ditinggalkan istrinya nama Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu seorang yang kaya raya, kuncinya saja ketika itu diangkat oleh orang-orang besar. Bayangkan saking banyak kuncinya. Kunci rumah, kunci gudang, kunci kulkas. Kulkas kunci juga ya? Dah. Ada juga kunci kulkas dikunci. Ngapa kamu galak ngambil apanya disimpan untuk? Segala kunci banyak akhirnya diangkat oleh orang-orang besar. Siti Khadijah meninggal dunia. Ketika itu bersuamilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berkeluarga dengan Rasulullah, seluruh hartanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bayangkan, orang yang kaya raya ketika dibutuhkan hartanya dikasih kalau. Kuna juga Khadijah zaman sekarang. Ada nama Khadijah ini? Ada Khadijah zaman sekarang? Oh, Khadijah namanya. Allahu Akbar. Khadijah zaman sekarang, adik, ibu, kadang suaminya lah ngasih duit 1 juta, dia besok nak minta duit dengan suaminya, dengan istrinya, dikasih 5.000. Kalau sedikitnya 5.000, jadilah untuk ongkos minyak. Minyak tak cukup bu, beli setengah wae. Kalau tidak tanah anak ayam, balik. Ada tak saya itu? Ibunya saya itu dah tidak Udah. Suaminya yang nyari duit, ngasih duit 1 juta, pakai ngomong bolok, bu, dapat uang 1 juta ini harus diberikan kepada orang lain 2,5%. Berapa? 25.000. Nyuk galau-galau. Itu marah apa memang ikhlas? Saya ulangi, banyak ibu-ibu di sini. Ini calon ibu-ibu kalau ini. Suaminya mau uang 1 juta. Karena nak minta izin dengan istri, biar istri tadi masuk surga juga dapat pahala, ngomonglah sama istrinya, bu, kita dapat rezeki 1 juta ini, ada hak orang lain. Berapa? 25.000. Nyuk lah galau. Marah atau ikhlas? Jangan sampai terjadi kepada kamu sebagai penerus bangsa. Penerus bangsa ya. Kenapa kerja di ibu-ibu kan? Kasihlah 25.000. Bila perlu, wah dikitnya pak 25.000. Njurlah 100.000. Oh itu dah. Kadang-kadang dipilih pula. Kan itu tunggu dulu. Kenapa? Nyari duit yang buruknya. Allahu Akbar. Tapi Siti Khadijah juga. Makanya ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah terasa sedih hati ibu. Bapak. Karena teringat dan terkenang dengan kebaikan Siti Khadijah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau Siti Khadijah sekarang kalau mati, mana lah sedih tak suaminya? Tidaklah kalau galak marah-marah. Tadi menjadi 1 juta, dia 5.000. Apa ngomong nak beli minyak, beli separuh baik. Mau tiga anak ayam, balik izinnya. Allahu Akbar. Nah ini kalau dia meninggal, pastilah suaminya ngomong, oi mati dah lah. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Amin ya Rabbal. Adik-adik, ibu-ibu terus berjalan. Akhirnya datanglah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, menghibur Rasulullah, mengajak Rasulullah sesuai ayat yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pakai apa? Pakai kendaraan burak namanya. Oh, pakai kendaraan burak. Satu kali melangkah burak itu luar biasa, bagaikan kilat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu
perjalanan 2,5 bulan itu kalau berjalan kaki. Kalau sekarang lebih cepat. Tetapi dijalankan dalam semalam. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampailah naik ke Sidratul Muntaha. Di tengah jalan Rasulullah tidak ada godaan. Banyak godaan Rasulullah ketika itu. Baru melangkah, berjalan, dipanggil, "Ya Muhammad, berhenti ya Muhammad." Kata Jibril, "Ya Rasulullah, jangan kau toleh." Terus melangkah. Yang kedua, dipanggil lagi, "Ya Muhammad, berhenti ya Muhammad." Dak ditoleh. Yang ketiga juga, Rasulullah nengok sebentar. Noleh dikit baik. Ada orang tua, tapi menornya. Awak lah tua, betino, tapi cak gaya orang muda. Macam mana lah kira-kira ya? Yang kaki lah bengkang pakai legging tu. Lah tua kan? Tapi berlegging. Pakai baju cucungnya. Itu namanya nenek-nenek, cak gaya tu muda ya. Itu. Dilirik oleh Rasulullah sebentar. Kemudian setelah berhenti, Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa yang manggil pertama?" Manggil pertama adalah kaum Yahudi. Kalau engkau menoleh lama, maka umatmu akan seperti mereka. Yang kedua, kaum Nasrani. Kalau kau jenguk, maka umatmu akan berlari ke sana semuanya. Yang ketiga tadi, siapa yang menggambarkan wanita tua cantik tadi? Itulah dunia. Dunia ini cantik, adik-adik, indah. Maka orang tergiur dengan dunia ini. Banyak orang yang kelap mata, banyak orang yang masuk jurang kesesatan, banyak orang yang melenceng dalam urusan apa saja sampai ke dunia pengadilan karena urusan dunia inilah. Karena dunia itu indah. Maka dunia jangan ditaruh di hati, tapi dunia ditaruh di tangan kanan ketika kita kemana saja ini melontarnya. Kalau dunia ditaruh di tangan, kalau ditaruh di hati, maka kita kenal namanya hubud dunia, cinta dunia. Mana? Hah? Nak nanya yuk? Dah Sekarang kamu lagi belajar. Belajar ini nak benar adek. Nak tahan, nak susah, walau mohon maaf. Kalaupun kamu orang termasuk anak orang yang punya uang banyak, tetap kamu harus hidup dengan khawatir. Hari ini orang tuamu sukses, besok belum tahu. Hari ini orang tuamu kaya raya, besok kalau dia meninggal dunia, apa yang kita andalkan lagi? Maka heningkan ya. Kadang-kadang kamu terpakur, sesekali guru agama ajak anak-anak ini untuk terpakur ya. Mengheningkan sejenak dalam mengingat kehidupan dunia yang panah ini. Mudah-mudahan artinya dengan kamu banyak terpakur, banyak bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sukses. Amin. Bukan tidak di antara kamu ini akan jadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Amin. Ya. Cita-cita harus gantung yang tinggi. Gantungkan cita-citamu setinggi apa? Bintang di langit. Rendahkan dirimu bagaikan mutiara di dasar lautan. Itu. Sekarang aku nanya, presiden pertama siapa? Presiden kedua? Presiden ketiga? Presiden keempat? Presiden keempat? Presiden kelima? Presiden keenam? Presiden ketujuh? Presiden ke-8? Presiden ke-8? Saya ulangi, Presiden ke-8? Saya ulang lagi, Presiden ke-8? Bu, kakek yang berani ngomong Presiden ke-8, aku Ustaz. Terlambat. Padahal kepala sekolah ngasih hadiah tadi. Kalau kamu berani salah satu ngomong Presiden ke-8, aku. Oh, cak itu. Why? Lah sudah lah terlambat aja jadi. Allahu Akbar. Saya ulangi, Presiden ke-8? Wah, hebat Bu. Iya. Amin, amin. Ini
namanya cita-cita kan? Tadi kan bahasan gantungkan cita-citamu setinggi bintang, rendahkan dirimu bagaikan mutiara di dasar. Sekarang kamu dalam keadaan belajar, susah-susahlah dulu. Pernah dengar gak lagu Jamrud? Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian, bersaki dahulu, senang kemudian. Terus dah apa lagi? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, senang kemudian. Tapi kalau Jamrud lain, berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang pun tak datang, lalu mati kemudi. Ay, dem Jamrud macam mana? Allahu Akbar. Ya, dilesetnya ya. Bersakit-sakit dahulu, senang pun tidak datang, lalu mati kemudian. Tapi bukan itu ya. Halo adek. Terus Rasulullah belum sampai ke langit. Kemudian Rasulullah sampai kala ke Masjidil Aqsa, sampailah naik ke langit. Di langit pertama bertemu dengan para nabi, langit kedua terus direlangi oleh malaikat Jibril, langit ketiga, langit keempat sampai langit keenam dan ketujuh. Akhirnya Rasulullah disuruh oleh Jibril masuk ke wilayah Sidratul Muntaha, bertemu dengan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertemu ini ada banyak macam. Ada yang ngomong berhadapan, ada yang ngomong dengar suaranya saja. Pokoknya bertemu. Namun bertemu, kalau aku ngomong bertemu itu ya bertemu, berhadapan. Kalau bertelepon apa namanya? Video call. Bertemu tak itu namanya? Tidak ya. Oh, tahu galau kamu nih. WA, YouTube, apa nama itu ya? Banyaknya, nama Instagram ya, Telegram, banyaknya sekarang ya. Apalagi TikTok. Anak-anak SMK ini lagi TikTok begini. Iya ya? Allah. Pokoknya ada apa? Gunakan itu fasilitas yang bagus ya. Tidak dilarang oleh agama, tetapi jangan sampai kamu melenceng yang jauh. Kalau kamu nak main YouTube, nak main apa, ya, video, berpakaian yang rapi. Jangan seronok, jangan nari dak keruan. Boleh kamu TikTok. Sekarang orang sudah memano ya? Dunia dalam genggaman. Oh, dunia dalam, saya ulangi, dunia dalam. Aku nak diingok dunia ada di sini. Pengen wisata ke Bali, buka wisata ke Bali. Jenguk daerah Bali. Pengen ke Lombok, bisa jenguk. Namanya dunia dalam genggam. Tapi kita jangan digenggam oleh dunia, kenapa ya itu? Kalau digenggam oleh dunia, maka kita terperosok jauh ke lubang kesesatan. Kemudian ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, maka dapatlah perintah sholat. Maka adik-adik ini yang penting dalam hidup ini, kalau kamu banyak melaksanakan sholat dengan baik, dengan bagus, tepat waktu, mudah-mudahan kamu tergolong orang yang pintar. Amin. Buktikan ketika kita sujud. Ketika sujud itu, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, 3 kali atau sampai 5 dan 10, terasa nian pengaliran darahnya sampai ke otak. Disitulah untuk kita biar pintar. Tapi kalau tidak pernah sholat, tapi Pak Ustaz, aduh kawan aku tidak pernah sholat, dia pintar, pintarnya sebentar. Kalau nanti ilmunya ditarik oleh Allah, maka kepintarannya hilang. Makanya tetap kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan anakku yang jadikan aku anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah, berguna bagi bangsa dan agama, jadi suri teladan. Nah itu kan harus
tetap sayang kepada orang tua sayang kepada aku, itu orang tuaku dan umak dan bapak aku akor, itu jadi doa untuk itu. Mudah-mudahan siap mendoakan orang tua, siap didoa orang tua, siap sholat 5 waktu, siap nih. Jangan ngomong insya Allah lah, ya. Siap taat kepada Allah, siap patuh dengan ibu guru, jangan ibu guru bapak juga, bapak guru, siap. Karena ngapa? Tidak nutup kemungkinan, jangan minder dalam mencari ilmu dimanapun kita sekolah. Ilmu adalah milik Allah. Sekolah di mana saja yang kamu anggap, wow di situ bagus bu, pokoknya saya mau sekolah ke luar negeri, kakek balik langsung diterima pegawai. Kalau Allah dah izinkan, diterima tidak? Malah jadi mudarat. Artinya dimanapun kita belajar, hendaklah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian turunlah Rasulullah mendapat perintah sholat, ya, perintah haji melalui ayat Al-Quran dengan firman-Nya, perintah zakat turun melalui ayat Al-Quran-Nya, perintah apa lagi? Ya, zakat, sholat, haji. Tapi ketika perintah sholat dijemput langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat. Maka sholat itu ketika pertimbangan amal di surga nanti, yang paling pertama ditanya amal sholat. Allah tidak nanya berapa kamu sudah menyumbang apa, jalan, bangun masjid dan sebagainya. Bukan tidak boleh. Tetapi yang pertama kali adalah ditanya oleh Allah amal sholat. Akhirnya, nah kalau lana kali ini lana sudah ini ceramah ini caknya. Terus sampai dah? Terus ya? Terus ya. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya akhirnya perintah sholat telah diterima oleh Rasulullah. Ketika itu diterapkanlah kepada kita sebagai umat Islam ini. Dan kemudian sebelum artinya perjalanan ceramahku ini diselesaikan, aku nak cerita artinya tentang seorang pemuda. Maka hati-hati kamu. Ketika tiga orang pemuda ini ketika berjalan di tengah hutan, kemudian datanglah badai. Ketika datang badai dan hujan, berlindunglah tiga pemuda ini dalam sebuah gua. Ketika berlindung dalam sebuah gua, kemudian gua ini tertutup. Ketika tertutup gua ini, makanya tak bisa keluar. Akhirnya tiga ini bingung. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah dengan amal soleh kita, bertawasul dengan amal soleh kita akan mati di dalam gua ini karena tertutup oleh batu. Akhirnya satu orang pemuda berdoa kepada Allah. Kau dulu katanya. Ya Allah ya Tuhanku, kata pemuda yang satu tadi. Aku ini orang yang taat kepada orang tuaku. Ketika aku pergi ke pasar membeli susu ini kubawa ke rumah. Aku berniat untuk memberikan minuman susu ini kepada orang tuaku. Ternyata orang tuaku sedang tidur. Aku tidak berani membangunnya sampai dia terbangun baru kasih susu. Itu berulang-ulang ya Allah. Seandainya ada pahalanya, maka bukalah pintu ini. Wow, panas. Mudah-mudahan matahari akan membuat badan sehat. Matahari sinarnya vitamin apa? D. Nah itu. Nanti ada aku juga jengok. Aku boleh pakai jaket bro. Ya. Di mana tadi? Baru doa pemuda yang pertama. Kalau ada yang berani ngulang cerita ini sesudah aku cerita, nanti dikasih hadiah. Di sini nanti sekilas. Satu orang pemuda berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ada pahalanya aku
taat kepada orang tuaku, tolong buka pintu gua ini. Ras, buka sedikit tapi tidak bisa keluar. Akhirnya disuruhlah yang kedua. Doa yang kedua, apa uji pemuda tadi? Ya Allah, ya Tuhanku. Ini hebat ini. Ini untuk yang lanang nih. Aku ini orang yang paling ganteng di dunia ini. Mati. Di dunia pula ngomongnya. Menurut uang kampung aku ujinya kan. Uang lingkaran RT, nah dia kan bukan sedunia nian. Saya ulangi, uji pemuda ini, ya Allah ya Tuhanku, aku ini orang yang ganteng di dunia ini, menurut tetanggaku. Banyak wanita pengen dengan aku. Banyak wanita yang ngajak berzina dengan aku, tetapi aku tidak pernah meladeninya karena aku takut denganmu ya Allah. Kalau ada pahala aku menolak keinginan untuk bermaksiat itu, maka tolong bukalah gua ini. Terus terbuka tapi belum bisa keluar yang ketiga tadi. Terakhir, pemuda yang ketiga apa? Doanya, ya Allah ya Tuhanku. Kau kalau ini ya. Aku ini punya usaha. Usaha aku ini berkembang. Ketika aku nak memberikan gaji kepada karyawanku, ada satu orang karyawanku itu pulang kampung, sehingga gajinya tidak sempat diambilnya, dia pulang kampung karena orang tuanya meninggal. Akhirnya gajinya ini tidak ku makan, tidak ku ambil, tapi ku beli 2 ekor kambing, kemudian kambing ini biak sampai penuh sepadangnya. Padang ya. Padang pasir itu penuh oleh kambing yang ternak yang hasil tadi. Ketika pemuda ini datang nak mengambil gajinya, kutunjukkan ini hasil duit gajimu, kubeli kambing jadi berkembang biak seperti ini. Akhirnya diambillah oleh orang itu. Hebat kan? Seandainya ada pahala aku melakukan itu, tolong buka pintu gua ini. Akhirnya itu buka semua. Akhirnya bisa keluarlah 3 pemuda itu. Berarti kalau kita lagi susah, kalau kita banyak amal, berarti amal juga melalui Allah akan menolong kita. Insya Allah. Aku janji tadi. Siapa yang berani cerita sebentar di sini. Coba jengok. Orang-orang yang kecerdasan sekali lewat. Ada yang berani? Ada yang berani? Berani? Ayo. Ayolah. Siapa? Hah? Siapa? Mana uangnya? Ayo. Ayolah. Belum ada yang berani? Yang cewek? Kan banyak cewek sini. Sini. Ayo. Sini. Ayo. Kita tes ini. IQ. Pokoknya dapat hadiah. Hadiahnya apa Ustaz? Gak tahu lah, apa air minum kan? Ini semuanya mungkin bisa, tapi tidak berani. Kita cari orang-orang pemberani. Wah, tepuk tangan dulu. Mantap. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 tuh kelas berapa itu? Oh, kelas 1 ya. Iya, kami dulu udah kasih kelas 10, kelas 11 ya. Sekarang kelas 1, kelas 10. Siapa nama? Eka Yuliana. Oh, tinggal di mana? Megang sana. Oh, tetangga ya. Asli yang mana? Campur-campur lah ya. Oke, silakan. Kita jengok dia. Jangan-jangan, tak boleh hafal duluan. Dah lah, kok. Sorry. Pakai bahasa aku ya, Ustaz. Bahasa Linggal jadi ya kami ngerti. Bahasa Inggris ya. Sudah aja. Aku dulu kalau itu. Oke, kita dengar. Jadi ceritanya nih ada 3 pemuda kan masuk ke gua. Terus ke guanya tuh ketutup. Nah,
pemuda pertama tadi dia doa tuh sama Allah, dia doanya tuh kayak ini, ya Allah, aku nih anak yang berbakti sama orang tua, sama ibu kan. Kalau misalnya ada pahalanya untuk karena dia berbakti, tolong nggak bukain pintu gua. Cepat nih ya, main itu udah beda tadi. Terus dipandang dikit, apa udah sama lu. Terus Kebuka dikit, cuman belum bisa keluar. Jadi disuruh kan pemuda yang kedua doa. Halo, diam. Ya, diam. Kita simak dulu sebagai juri kamu kan. Terus Pemuda kedua nih doa lagi. Dia doa nih, ya Allah, aku nih pemuda yang paling ganteng sedunia. Kata orang kampung aku tapi. Nah terus banyak yang galak sama aku katanya kan. wow. Terus Banyak yang ada yang ngajak zina, banyak cewek-cewek yang ngajak zina sama aku tapi aku tolak. Nah, kenapa dia tolak tuh? dia tidak galak diajak zina. Ya kenapa? Karena kan dia soleh. Kena takut dengan Allah. Iya, karena sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus. Ya kenapa dulu? Dia ujinya, mohon maaf deh, aku ini tidak galak sama cewek. Nah, masalah kan? Ya, terus. Nah terus karena aku dan taat sama Allah, tidak galak diajak berzina, aku minta tolong dibukai pintu gua nih dikit gitu kan. Aku banyak ada kok. Oh, Akbar. Woi, ceramah dia ini terus Yang ketiga tadi punya perusahaan. Terus yang ketiga tadi tuh dia nih dapat dia ngasih gaji. Nah, jadi kan punya karyawan lah ya, anggaplah kalau dalam sekarang ini karyawan. Nah, jadi nak ngasih duit gaji ke karyawan ini anggap dia si A lah misalnya. Nah si A ini belum gajian misalnya kan ya. Nah dibeliin kambing gitu kan. Kambing 2 biji kalau tidak salah. Kok kambing 2 biji mangga? 2 ekor. Sikok lanang, sikok anak, sikok timau. Oh iya. Terus Nah ya. di Halo, diam. Boleh cowok, boleh sini. Mewakili cowok. Jangan kalah lah bintang-bintang dikit kamu. Cowok itu harus berani. Terus diternain kan kambing 2 ekor tadi. Diternain sampai beranak dan banyak sepadang pasir. Terus Dan banyak kan. Nah, itu dikasih ke yang terus yang punya gaji tadi, si A, dikasih ke si A kan, ya. Dikasih ke si A, terus nah ini gajimu kan, tak jadiin kambing sebanyak ini. Nah terus dia doa sama Allah tadi tuh, Ya Allah, kalau ada pahalanya dari perbuatan aku tadi, tolong bukain pintu gua ini. Allah, akhirnya terbuka lah pintu. Akhirnya terbukalah pintu gua itu dengan sempurna. Oke. Ini namanya sang pembara. Cowok, satu lagi. Ayo. Siapa boleh? Ayo. Ayo yang membatik. Dah apa? Dari dekat di sini. Ada yang mewakili dari cowok? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberangan. Tanpa berlama-lama kita akan bahas apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz Ali Imron.
Ada 3 seorang pemuda, dan 3 seorang pemuda ini ingin berkemah di hutan. Dan berkemah di hutan ada badai yang besar. Buar. Oke. Dan ada badai tersebut, dia sempat berteduh ke dalam gua. Dan dia di dalam gua itu dia berteduh dan ini beristirahat, kata orang. 3 pemuda tersebut datang. Berkumpul langsung itu salah ngomong, maafnya ada. Sehingga 3 pemuda tersebut berdoa, ya Allah, uji pemuda pertama. Agak kita ya. Bukan doa tuh, kalau lembut-lembut ada mungkin. Ya Allah, Ya Allah. Hamba bermohon katanya. Ya, ya. Itulah. Mohon dia berdoa yang pemuda tersebut. Aku ini ada mama. Ya lanjut. Kan berani campur grogi juga. Ya, ya terus. Aku ini ada mama katanya. Nah, mama aku ini ada susu. Susu susu. Susu perempuan ya. Terus. Lanjut. Nah, pemuda tersebut ini susu. Mama tersebut, mama. Ya terus. Nah kan, untuk kan. Jadi seorang yang berbakti kepada orang tua yang adil dan makmur. Dan lama bahasa tinggal juga itu. Bahasa rejang. Dia berdoa, ya Allah, hamba ini sering beli susu kepada mama. Hamba ini mohon ya Allah. Kalau hamba memang benar-benar berbakti kepada orang tua, tolong buka pintu gua tersebut. Dan lama tersebut buah. Bukalah pintu gua tersebut. Kita ini, banyaknya. Itu doang. Terus pemuda kedua. Nah, ada seorang pemuda yang kedua. Dia tuh ganteng, paling ganteng sedunia. Menurut versi kampung dia lah, kan? Penduduk kampung. Cak kau lah ya. Amin. Terus. Kampungnya ya. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku ini pemuda tertampan di dunia menurut kampung nenek aku. Nah lalu dia aku nih dah cabul ya. Aku nih banyak betina sama aku dia. Banyak betina yang galak. Terus. Betina sama aku dia. Betina itu gara sama aku, tapi aku tidak ada sama dia karena aku ini alim ulama. Wah. Karena Alhamdulillah. ya oke. Terus. Kan? Lalu berdoa, kalau aku memang ada sedikit Palo. ya Allah tolong buka lagi pintu gua tersebut. Lalu pintu gua tuh dua, tapi sedikit. Nah, sedikit ya. Lalu pintu gua tersebut sedikit. Lalu kemudian yang ketiga Berdoa lagi. ya Allah, aku ini punya perusahaan. Itulah berkatakan Bos Mudo. Nah, lalu dia pernah ngasih apa Pak? Dia gaji. Nah, gaji. Hasilnya ada kambing 2 ekor. 2 ekor. Kan 2 biji. Nyindir. Ekor 2 biji. Terus. Paham ya? Nah, berkembang biak lah. Kami tersebut lalu berkembang dia dan dia berdoa, ya Allah, aku nih ada sedikit rezeki. Aku pernah bantu wong. Kalau aku memang ada pahala sedikit, tolong buka lagi pintu gua tersebut. Lalu pintu gua tersebut buka sedikit. Dikit lah ya, buka aja banyaknya, ayo. Lalu pintu gua Akhirnya terbuka lah. akhirnya terbuka lah pintu gua tersebut. Lalu dia pergi. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ulang lagi. Boleh lah. Benar apa tidak? Benar ya, benar. Pakai dulu dapat hadiah. Cuman hadiah ini saatnya harus dibagi dua. Cuma nukarnya ya. Ayo Pak, itu.
Ingat tak kau dengan dia? Tahu tak dengan dia? Kalau aku unjuk dengan dia, pasti tak diunjuknya kau. Tapi kalau aku unjuk ke kau, unjuk dia 50. Allahu Akbar. Oh, apa tukarannya? Masya Allah, itu tukarannya. Barakallah. Wah, inilah Rezeki hari dia. rezeki hari ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Allah Akbar. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Pak. Oh iya, makasih. Allah. Ini seluruhnya aku yakin bisa galau cerita. Mungkin lebih dari dia, tetapi tidak berat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Coba pernah nengok yang rasa lanang diam, yang kok lanang betina ya, perempuan dan laki-laki sama ya. Sudahlah, tak apa-apa masuk itu ya. Yang merasa lanang diam, yang merasa tino berselawat. Pahit ini sasa. Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Sekarang yang merasa lanangnya berselawat, yang merasa tinonya diam. Wahid isnin sasa. 1, 2, 3. Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Bu, kuat lanang, kuat betina suaranya bu. Jadi kalau ibu tadi kuat lanang, kuat betina bu. Oh kuat betina, pade. Berarti lah bagus betina sekarang. Biasanya kalau untuk berselawat kuatlah lanang, kalau untuk ngoceh kuatlah betina. Allah Akbar. Yo, rame-rame. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik, artinya melalui Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini, jadikanlah peringatan ini menjadi momentum kita untuk tetap taat beribadah dengan melaksanakan sholat lima waktu. Saya ulangi, barang siapa yang rajin sholat, orangnya pasti insya Allah dimudahkan dalam segala urusannya. Maka kata Rasulullah, ya, kalau seandainya orang itu kamu temui, ya, tidak pernah sholat, dia mengaku Islam, Rasulullah. Saya ulangi, orang mengaku Islam tapi tidak pernah sholat, maka orang ini jangan ajak ngobrol dengannya. Bayangkan, jangan duduk bersamanya, kata Rasulullah. Nah kalau laki istri, jangan tidur dengannya. Jadi kalau uang tidak pernah sholat, dia ngaku Islam, satu, jangan ajak ngobrol dengannya, jangan duduk bersamanya, jangan tidur bersamanya. Ya kalau kamu tidak boleh tidur, mana ya? Ya laki istri lah kamu kan. Kalau seandainya orang ini mengaku Islam, tapi dia tidak pernah sholat 5 waktu, tidak pernah ya, bukan tidak sholat, tidak pernah niat, ngaku Islam, maka ketika orang ini meninggal dunia, pertama cukup disolatkan, cukup dimandikan, cukup dikafani, cukup disolat, dan cukup secukupnya untuk ngantar dia ke kuburan. Paham?
Yang mana tadi? Kalau dia mengaku Islam tapi tidak pernah sholat, pertama jangan duduk dengan, jangan ngobrol dengan, jangan tidur bersama. Wow. Jangan tidur bersamanya. Yalah, kalau belum nikah janganlah. Nah, kemudian kalau dia meninggal cukup dimandikan, cukup kafani, secukupnya ngantar dia ke kuburan. Jadi kalau mau meninggal ngaku Islam, maka secukupnya ngantar ke kuburan. Wong 4 demikul ringgo-ringgonya. Wong 4 kadok duduk kadok. Ucapinnya beratnya. Istirahat dulu, ngopi, kuburan masih jauh kan. Wong lain ada deh dari belakang, lajulah kau duluan, kami kaget. Nah wong 4 inilah ngangkatnya, duduk, merokok dulu, ngopi dulu, kuburan masih jauh. Ketika sudah dekat dengan kuburan ya, ini ringgo-ringgonya taruh dulu, kuburan di situ. Nah wong 4 ini ngomong, hei Fulan, buka ringgo-ringgonya, buka. Hei Fulan, kau ini semasa hidup tidak pernah sholat, kau ngaku Islam, nah dikubur cara Islam, kami kuburan meledak, kami kena, daripada kami kena, janganlah dari kau situ. Paham? Berarti saking pentingnya sholat 5, disuruh ngubur sendiri. Oh, buka ngeri lo, janganlah dari kau ke kuburan, kaki kuburan meledak kami kena. Nah itu. Adik-adik yang kami hormati, ibu-ibu ya, hari sudah menunjukkan jam berapa ini? Jam 9, tanpa terasa 1 jam kita telah bersama. Mungkin ada satu cerita lagi buat kamu untuk oleh-oleh balik ke rumah nanti ya. Saya berbicara tentang dunia. Dunia ini adalah dunia yang fana. Jangan taruh di hati. Kalau taruh hati maka kamu akan hubung dunia. Tapi taruh di tangan kanan. Ketika ditaruh tangan kanan kamu bisa melontarnya kemana saja. Banyak orang karena dunia maka kelak malam, kelak gulita. Banyak orang karena dunia jahat dengan tetangganya. Banyak orang karena dunia dak bakor dengan dulurnya. Banyak karena dunia orang jahat dengan suaminya dan istrinya. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ali, Sarjana Agama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah hadir di sini. Sebelum mengakhiri acara, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Junita. Saya Sabira Dekasari. Pamit undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing letakkan di